Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdurrahman ibn Sa'idata radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu adanya aku, uhibbu al-khayla, aku cinta kuda. Kuda ini satu hewan yang banyak dicintai oleh orang-orang baik. Diceritakan di dalam Al-Quran, di antara yang dicintai Nabi Sulaiman adalah kuda. Idza urida alaihi bil asyiyis safinatul jiyad. Ketika pada sore hari didatangkan, disowankan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang jinak, al-jiyad, yang begitu laju larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku cinta kepada kuda, yang di situ Nabi Sulaiman mengatakannya sebagai khair, cinta kebaikan, maksud cinta kuda. Ini di antara nama lain dari kuda itu adalah al-khair. Di dalamnya begitu banyak kebaikan. Ang dzikri rabbi, ang dzikri rabbi. Saya cinta kuda yang diungkapkan dalam bahasanya Allah dengan al-khair, ang dzikri rabbi, karena aku mengagungkan Tuhanku. Apa maksudnya? Kuda ini satu hewan yang di dalam pandangan agama termasuk alat untuk mencari ridhonya Allah, dengan digunakan untuk berjuang, berjihad, latihan furusiyah dan seterusnya. Bahkan Nabi Sulaiman tidak mewakilkan ngurus kuda kepada khadim-khadimnya. Fatafiqa masham bisuki wal a'naq, maka beliau bergerak sendiri untuk ngusap-ngusap kaki-kaki kuda beliau dan leher-leher kuda beliau. Ini tafsir yang paling sopan kepada Nabi Sulaiman, begitu itu. Termasuk di dalam beberapa hadis Nabi kita menceritakan fadilahnya kuda. Di antaranya, siapa yang merawat kuda, Allah akan selamatkan keluarganya dari kemiskinan, dari sakit gila, dari kena sihir, sakit lepra dan sakit belang. Ringkasnya, kuda itu bagian dari hewan yang disebut-sebut kebaikannya dalam Quran maupun dalam hadis. Al-khailu maqudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamati, rawahu Muslimun. Kuda itu Allah tali, Allah letakkan di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Ini berkahnya bukan zaman dulu saja, sampai hari kiamat. Maka di antara, kalau pengen lihat hewan yang di situ banyak berkah, hewan kuda. Termasuk jadi perumpamaan ketaatan total kepada tuannya, sampai siap korban nyawa demi tuannya adalah kuda. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Kuda nyerbu waktu pagi, masuk di medan pertempuran yang risikonya mati, semuanya demi untuk menyenangkan tuannya yang telah memberi makan minum dia. Lepas Allah nyebutkan dan muji-muji sifatnya kuda, innal insana li rabbih lakanut,
sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sungguh banyak nyangkal, banyak tidak taat, ngeyel. Di perintah itu suka ngelawan. Jadi banyak manusia itu nggak lulus jadi kuda. Nah, kuda aja begitu, masa kamu nggak malu dengan tuannya yang tidak menciptakan aja siap untuk nyerbu waktu subuh, untuk masuk di medan pertempuran yang risikonya adalah luka parah bahkan kematian. Nah, kamu dengan Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang berikan rezeki siang malam, kok nggak mau taat, malah ngeyel aja. Belajarlah dari kuda. Di antara tafsirannya surat Al-Adiyat itu suruh ngambil pelajaran dari taatnya kuda pada tuannya. Oh, baca terjemahannya, oh maksudnya muji-muji kuda kok langsung negur manusia apa? Maksudnya kuda aja siap taat pada tuannya begitu, itulah kamu dengan Tuhan kamu kok ngeyel, bolosan yang kelas, ngerokokan, jadi kuda aja nggak lulus kamu itu. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fil jannati khailun, apakah di surga ada kuda? Faqal, maka Nabi bersabda, in adkhalakallahul jannata ya Abdurrahman, kalau Allah masukkan kamu ke surga wahai Abdurrahman, kana laka fiha farasun, kamu akan mempunyai di surga kuda min yaqutin yang terbuat dari batu yakut, lahu janahani, yang mempunyai dua sayap, yatiru bika haitsu syi'ta, yang kuda tadi akan menerbangkan kamu di tempat mana saja kamu menyukainya. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman, li ahli jannati, kepada penduduk surga, ya ahal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun, maka penduduk surga menimpali, menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaika wa sa'daika itu dalam bahasa Arab artinya itu menjawab panggilan dengan jawaban yang tersopan. Itu bunyinya adalah labbaika disempurnakan dengan wa sa'daika. Yang mengartikannya itu ya dalam bahasa kita di antara yang mudah difahami, labbaika rabbana wa sa'daika, ini satu kesatuan, sempurnanya labbaika ditambah wa sa'daika. Kami siap menerima panggilan Tuhan, wahai Tuhan kami, wa sa'daika, dan juga kami siap untuk melaksanakan semua yang Tuhan senangi. Kurang lebih begitu, bukan sekedar siap menerima jawaban panggilan, tapi siap untuk melaksanakan tugas, itu labbaika wa sa'daika. Kurang lebih begitu itu. Dan labbaika itu dalam ulasan panjangnya, saya ini sudah siap menerima panggilan, siap dipanggil walaupun belum ada panggilan, sudah standby terus, sudah siaga terus. Wal khairu, sedangkan semua kebaikan fi yadaika, ada dalam kedua tangan engkau, di dalam pengaturan engkau. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian telah ridha di surga? Fayaquluna, maka penduduk surga mengatakan, wa ma lana la radha ya rabbana, bagaimana kami tidak ridha wahai Tuhan kami, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang engkau tidak pernah memberikannya pada seorang pun dari makhluk-makhluk engkau yang tidak masuk surga, tentu saja. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ala u'tikum, di antara artinya ala adalah lit ta'rid, untuk menawarkan, maukah kalian aku beri afdhala min dzalika, yang lebih utama melebihi pemberian-pemberian yang telah aku berikan, yang tidak aku berikan kepada makhluk-makhluk saya yang tidak masuk surga.
Maka penduduk surga heran, apa yang lebih afdal, lebih hebat melebihi yang telah diberikan. Fayaquluna, maka penduduk surga mengatakan, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, dan sesuatu apa yang lebih utama melebihi yang telah diberikan kepada kami. Fayaqulu, maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, aku telah menghalalkan kepada kalian ridhoku, maksudnya kalian telah selalu tak putuskan dalam ridhoku, tak ridhoi terus. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka aku tidak akan murka atas kalian selepas ini, selepas pengumuman ini, selama-lamanya. Inilah yang difirmankan Allah, waridwanum minallahi akbaru, ridhonya Allah lebih agung melebihi seluruhnya, melebihi seluruh kenikmatan surga. Orang itu walaupun dalam kenikmatan apapun, kalau belum ada keputusan Allah selalu ridho pada dia, masih dalam bahaya besar. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati jannah, ketika penduduk surga masuk surga, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan saya tambahkan pada kalian? Mau enggak tak tambahkan lagi nikmatnya? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, alam tubayit wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan muka-muka kami menjadi putih, menjadi ganteng-ganteng, cantik-cantik, bersinar. Nah, kalau pengen putih yang sesuai dan sempurna dan tidak ada cacatnya, bukan pergi ke salon, bukan pakai make up yang akhirnya kalau lupa pakai mukanya berubah warnanya. Masuk surga dengan takwa, nanti muka kita dan seluruh badan kita akan menarik istri kita di sana, menarik suami kita di sana, bidadari pada lengket dan kintil pada kita di sana. Wa kawa'iba atroba, Allah telah siapkan untuk orang-orang takwa di surga wanita-wanita, istri-istri yang setara umurnya, yang sumon, yang susunya montok. Itu yang berfirman Allah. Wa kawa'iba, jamaknya ka'ib, begitu itu dalam tafsirnya itu. Ini bukan guyon, ini serius. Alam tudkhilnal jannata watunajjina minan nar, atau watunjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kita ke surga dan telah menyelamatkan kita dari neraka? Nah, ini sudah nikmat apa lagi yang perlu ditambahkan nih? Kami sudah engkau masukkan surga, engkau selamatkan neraka. Qal, Rasulullah bersabda, fayukshaful hijab, maka dibukalah penghalang antara penduduk surga dengan Allah. Mereka diizinkan untuk melihat zatnya Allah bila kaifin wala mithal, yang telah disebutkan dalam sebagian ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka-mukanya ahli surga waktu itu, ya waktu dibuka hijab ini, benar-benar berseri-seri, senang banget. Ila rabbiha nadhirah, diizinkan untuk melihat zatnya Tuhannya bila kaifin wala mithal. Fama u'tu syai'an, maka mereka tidak diberi sesuatu pun, ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai, minan nadhari ila rabbi, melebihi melihat kepada Tuhannya. Tsumma tala hadhil ayat, kemudian Nabi membaca ayat ini, lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan, al-husna, kebaikan yang terbaik. Al-husna muannasnya ahsan, ahsan terbaik, al-husna. Wa ziyadatun, dan ada tambahan lagi, tambahan yang tertinggi adalah diizinkan untuk melihat Allah. Salatullah salamullah ala
Rasulillah, salatullah salamullah